Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, Al-Qur'anu mu'jizatun. Al-Qur'an itu mukjizat. Kalau Nabi Musa yang paling pokok itu punya tongkat, bisa menjadi ular yang memakan ular-ular tukang-tukang sihir, dikalahkan oleh tongkat. Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, Nabi Muhammad ini yang paling pokok adalah Al-Quran, mukjizatnya. Nah, ini tidak langsung kelihatan, tak dirasakan, tapi orang yang mengerti langsung tahu. Ini pakai bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling sempurna di dunia ini. Sampai penelitian seluruh umat manusia di dunia ini, nggak ada bahasa yang paling sempurna, yang paling hebat, yang paling bagus, kecuali bahasa Arab. Nah, ini banyak sekali bukti-buktinya. Kalau satu kata saja, kalau bahasa-bahasa lain itu paling berubah menjadi 5, menjadi 4. Take, took, taken, taker, taking, hanya itu aja. Walk, walked, walked, walker, hanya itu aja. Nggak ada perubahan. Tapi kalau bahasa Arab, Masya Allah, satu kata bisa berubah menjadi 80 kata. Hadoro, itu bisa, dia telah hadoro, mereka hadoru, kamu hadorta, antum hadortum. Belum fi'il mudhari', yahduru, yahduroni, bukan main. Nanti kalau menghadirkan itu ahdoro yuhdiru, ikhdor, muhdir, muhdor, ahdir, bukan main. Nanti ada lagi lain kata dari satu kata, muhadoroh, dari kata-kata hadoro tapi artinya ya lain. Nanti ada muhadoroh, ada muhadir, ada muhador, ada muhadoroh, muhadiroh, lain semuanya artinya. Ada istahdoro, yastahdiru, bukan main. Nah, yang kemudian Al-Quran yang bahasa Arab ini turun kepada seseorang yang tidak bisa membaca, yaitu Nabi Muhammad itu belum bisa membaca, tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, tetapi dikenal orangnya tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyombongkan diri, selalu dipercaya karena tidak pernah bohong tadi itu. Kepada coba, ini sekian ribu ayat, berapa puluh halaman itu, 30 juz turun kepada orang yang belum bisa membaca tapi menghafal.
Setelah turun kepada beliau, kepada Nabi Muhammad hafal semuanya. Nah, dan Al-Quran itu sekian banyaknya itu cerita tentang nabi-nabi zaman dulu. Cerita tentang Nabi Ibrahim, yang paling banyak itu cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf saja satu surat tersendiri tentang Yusuf. Nabi Yusuf itu mulai dari mimpinya Nabi Yusuf waktu masih kecil sampai Nabi Yusuf menjadi menteri. Nah, itu ada detail sekali. Sementara Nabi Muhammad belum pernah belajar, tidak pernah Nabi Muhammad belajar Injil. Nah, Injil itu sudah ada, Taurat itu sudah ada waktu itu. Banyak orang, ada beberapa orang Arab, orang Mekah itu, yang tidak puas dengan agama agama yang menyembah berhala, orang-orang sekitar Ka'bah itu banyak yang tidak percaya, itu terus pergi ke Palestina sana. Untuk apa? Untuk mencari sebenarnya agama yang paling benar itu mana sih? Mencari agamanya Nabi Ibrahim. Sampai ke Palestina, mencari ada yang masuk menjadi orang Yahudi, ada yang menjadi orang Nasrani, karena tidak percaya dengan ikut-ikutan menyembah berhala seperti orang di sekitar Ka'bah di Mekah sana. Nah, ini Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke Palestina untuk belajar agama Kristen, untuk belajar Injil, nggak pernah. Tiba-tiba bisa seperti ini, tiba-tiba bisa tahu ini seluruhnya. Nah, ini mengagumkan. Nah, banyak orang yang marah-marah kepada Nabi Muhammad, orang-orang sekitar Ka'bah, kurang ajar. Ini kita sudah menyembah begini, dijelek-jelekan oleh Muhammad. Kita menyembah berhala, dijelek-jelekan oleh Muhammad, kurang ajar. Sampai waktu Nabi Muhammad mengumpul ke waktu pertama-tama dapat wahyu itu, keluarganya Bani Hashim itu diajak kumpul oleh Muhammad ke selatannya Ka'bah. Di situ masih banyak patung-patung berhala-berhala, itu masih banyak, dikumpulkan ke mana? Barat, ke selatannya Ka'bah, antara Sofa dan Marwah. Di situ ada gunung kecil, bukit begitu, bukit Sofa. Dikumpulkan family-familinya. Kemudian ditanya, wahai familiku, saudara-saudaraku, keluargaku, apakah kalian semuanya percaya kepada saya? Oh iya, kita semuanya percaya kepadamu wahai Muhammad. Kami percaya semuanya kepadamu karena kamu sejak kecil itu sampai dijuluki Al-Amin. Maksudnya Al-Amin itu yang dipercaya. Al-Amin itu mu'taman artinya. Oh, kalau sudah percaya dengan saya, sekarang saya tanya. Saya mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Percaya atau tidak? Oh, setelah itu keluarganya ragu-ragu. Loh, kok begitu? Kok kamu mengatakan begitu, tiada Tuhan selain Allah? Padahal itu Tuhan itu banyak, itu di sekitar Ka'bah itu Tuhan-Tuhan semuanya itu. Nah, sudah ada yang percaya, ada yang tidak. Sekarang setelah hidup ini
Saya mengatakan masih ada hidup setelah kita mati, nanti kita ini akan hidup lagi. Oh, Nabi Muhammad mengatakan itu. Percaya atau tidak? Langsung pamannya itu, bukan main, pamannya sendiri, namanya Abu Lahab, langsung datang mendekati Nabi Muhammad, langsung nempeleng. Nabi Muhammad ditempeleng. Alihada tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Kurang ajar kamu Muhammad, hanya untuk mengatakan begitu kami semuanya keluarga kamu kumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad, tabbat. Maka setelah itu turun ayat tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab yang telah nempeleng Nabi Muhammad itu. Nah, kejadian juga tidak aneh-aneh, umpamanya setelah menempeleng, umpamanya tangannya nggak sampai, umpamanya sampai betul. Jadi Nabi Muhammad sakit Nabi Muhammad manusia biasa, tidak kemudian setelah nempeleng kemudian Abu Lahab langsung jatuh sakit kemudian tidak. Jadi masih biasa. Tidak kemudian Nabi Muhammad kelihatan bisa terbang, akan ditempeleng langsung hilang umpamanya. Tidak. Jadi masih seperti manusia biasa. Tapi kehebatannya di situ. Ada orang yang sangat benci sekali dengan Nabi Muhammad karena saking senangnya dengan apa? Berhala-berhala itu. Waktu itu namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu juga penyembah berhala sekali. Penyembah berhala sampai marah sekali kepada adiknya perempuan itu tiba-tiba masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad. Wow, dia marah-marah langsung. Waktu dia mau membunuh Nabi Muhammad di tengah jalan. Dia memang tukang kelahi. Nah, Umar itu kalau sudah kelahi itu nggak ada yang bisa ngalahkan Umar bin Khattab itu. Badannya kuat sekali. Di tengah jalan bawa pedang begitu. Mau kemana Umar? Ditanya orang. Mau ke Muhammad, Musa bunuh Muhammad. Kurang ajar, Tuhan kok hanya satu, Tuhan itu banyak katanya. Jangan bunuh itu saudaramu, itu adikmu perempuan itu juga baru percaya kepada Muhammad. Oh iya begitu, kurang ajar adik saya ini. Langsung didatangi ke rumahnya. Adiknya sedang membaca Al-Quran. Langsung diketok pintunya. Adiknya yang perempuan sedang baca Al-Quran dengan suara yang lumayan keras. Diketok, keluar, kurang ajar kamu ini, masuk Islam. Nah, setelah dibuka, tadi itu apa yang kamu baca tadi itu? Kamu kenapa masuk Islam? Kenapa kamu mengikuti Muhammad? Iya, karena ini adalah kebenaran. Tadi apa yang kamu baca tadi itu? Kemudian membaca satu ayat saja, baca ayat Al-Quran. Langsung Umar bin Khattab yang marah-marah langsung pingsan, langsung jatuh. Loh, kok begitu hebatnya ya Allah, kok begitu hebatnya kebenaran yang dibawa oleh Muhammad ini. Langsung setelah ngeplak adiknya, setelah dipukul, dia sadar. Coba tadi baca ayat yang kamu baca tadi, yang dari Muhammad tadi. Dibaca satu ayat saja, langsung dia pingsan, sadar. Oh iya, Masya Allah, bukan main. Satu ayat saja saya menjadikan saya sadar, saya ini salah. Yang benar itu tadi, ayat tadi itu, Masya Allah.
langsung. Nah ini kehebatan. Ada orang, kehebatan Al-Quran di sebelah situ itu. Ada dulu juga cerita, ada seorang yang menjadi ahli ibadah. Asalnya dia itu pencuri. Asalnya itu pencuri. Pencuri malam-malam mau mencuri di rumah orang, naik tangga malam-malam, kira-kira jam 3 begitu, naik tangga. Tapi ini sudah terjadi setelah 400-500an tahun setelah Nabi Muhammad. Ada orang mau naik tangga, mau mencuri rumah lewat genteng, tetapi orang yang punya rumah, tuan rumah itu sedang baca Al-Quran. Begitu, karena dia termasuk keturunan Arab, bisa mengerti bahasa Arab, mendengar suara Al-Quran dari dalam, langsung dari tangga itu langsung jatuh, nggak sadarkan diri, karena mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh tuan rumah. Langsung jatuh dari tangga. Setelah itu sadar. Setelah sadar, asalnya menjadi tukang mencuri, akhirnya menjadi tukang ahli ibadah, menjadi seorang yang ahli ibadah sekali, rajin belajar Al-Quran, rajin ibadah, menjadi tokoh yang sangat hebat sekali. Nah ini kehebatan diantaranya Al-Quran, dan dari dulu sampai sekarang inilah mukjizat yang tidak pernah habis-habisnya. Fa'alaina an nata'allam Al-Quran hattal maut hatta intihai hayatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.